Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, hadirin dan pemirsa, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat selalu dan riang gembira. Dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Bawaslu Bicara. Bawaslu Bicara merupakan program dari Humas Bawaslu Kabupaten Kendal dalam rangka menyampaikan informasi, pengetahuan kepada masyarakat. Lewat Bawaslu Bicara, masyarakat akan lebih tahu dunia pengawasan pemilu dan pilkada, bagaimana kinerja Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Dan Bawaslu akan terus bergiat untuk menjadi lembaga pengawal terpercaya dan penyelenggara pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas. Program Bawaslu Bicara edisi keempat ini disiarkan langsung di Facebook Bawaslu Kabupaten Kendal. Jadi dimanapun Anda berada, pastikan sinyalnya bagus dan ikuti terus program Bawaslu Bicara edisi keempat ini. Pada kesempatan kali ini di Bawaslu Bicara edisi keempat, kita akan membahas tentang soft launching pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Sudah hadir di hadapan kita semua, yaitu Bapak Arief Mustofifi selaku tim pertimbangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kendal. Saya sebagai pembawa acara nanti akan memandu jalannya acara Bawaslu Bicara edisi keempat ini hingga selesai. Mungkin kita sapa dulu kepada pemateri kita, yaitu Pak Arief. Halo Pak Arief, sehat? Ya. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita senantiasa tetap harus kondisi sehat dan tetap riang gembira. Mungkin langsung saja kita mulai pembahasan tentang soft launching pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Nah, mungkin dari sahabat Bawaslu semua dimanapun berada, mungkin agak belum tahu terkait apa PPID itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Pak Arief, PPID pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kendal itu apa? Oke, terima kasih Mas Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi sahabat Bawaslu sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan kami dalam program Bawaslu Bicara. Hari ini kita akan menyampaikan soft launching PPID. Ini masih soft launching, kami lakukan secara daring karena memang sekarang dalam posisi social distancing ya, karena ada COVID-19. Jadi PPID, bagaimana tadi ditanyakan oleh host kita hari ini, yaitu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, PPID. Jadi di Kabupaten Kendal ini sudah terbentuk PPID yang di situ adalah unit layanan yang menyediakan informasi kepada publik. Jadi publik atau masyarakat pada umumnya itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 yang memiliki hak terhadap informasi, akses pengetahuan dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, adanya PPID di Bawaslu Kabupaten Kendal ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 2018 tentang KIP Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Tentang KIP tadi Undang-Undang 14 2008, kemudian Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik. Nah, tidak hanya itu, juga Bawaslu Kabupaten Kendal membuka unit layanan keterbukaan informasi ini berdasarkan pada Peraturan Bawaslu 10 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Juga ada surat edaran dari Bawaslu RI tentang pelayanan informasi. Jadi PPID ini adalah unit layanan informasi yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, masyarakat secara umum di
itu bisa mengakses informasi yang dipunyai oleh Bawaslu Kabupaten Kendal untuk berbagai kepentingan. Jadi pada intinya PPID itu didirikan adalah untuk itu. Nah, kurang lebihnya itu atas pertanyaan tadi yang dimulai oleh Mas Aris selaku host. Nah, di PPID sendiri ini pada tahun 2020 ini kami sudah melayani berbagai informasi yang diminta oleh masyarakat, walaupun belum dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi pada hari ini kita launching bukan berarti pada hari ini saja kita sudah siap melayani informasi, tetapi sebenarnya sudah jauh-jauh hari Bawaslu Kabupaten Kendal sudah melakukan pelayanan informasi, walaupun PPID ini sendiri belum sempat di launching. Kira-kira itu dulu dari saya. Ya, tadi penjelasan terkait pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Untuk struktur sendiri dari PPID Bawaslu Kabupaten Kendal dari unsur siapa saja, Pak? Iya, untuk unit layanan ini sendiri atau sebagai tim pelaksana unit layanan ada 20 orang. Jadi struktur dibagi, yang pertama adalah pembina PPID, yang kemudian adalah tim pertimbangan, atasan PPID, kemudian dilanjutkan lagi pada pejabat PPID-nya. Lalu dibantu oleh staf teknis sejumlah 13 orang. Jadi strukturnya di kabupaten seperti itu. Untuk pejabat PPID-nya sendiri ini dijabat langsung oleh PNS yang ada di Bawaslu Kabupaten Kendal. Sedangkan saya di sini menyampaikan ini bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat pengelolanya, tetapi sebagai tim pertimbangannya. Jadi di PPID saya menjadi tim pertimbangan, dan struktur tadi adalah yang mengelola secara teknis, yaitu mulai dari pejabat PPID itu sendiri sampai pada staf-staf teknis yang mengelola informasi secara langsung, secara lebih teknis di Bawaslu Kabupaten Kendal. Berarti dari struktur PPID itu dijabat oleh PNS dan Bapak Arif ini sebagai tim pertimbangan dari PPID. Lalu kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya, Pak, terkait tugas dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sendiri di Bawaslu Kabupaten Kendal itu apa saja, Pak, dari segi tugasnya, Pak? Oke, jadi dari pembina, tim pertimbangan, atasan dan seterusnya itu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Kalau khusus pejabat pengelola informasi dan dokumennya, itu tugas pertamanya adalah menyusun standar operasional. Jadi ada standar operasional tertentu bagaimana PPID itu dikelola. Kemudian pejabat PPID itu mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik. Jadi informasi publik kelembagaan itu disimpan, dikumpulkan dulu. Nah, informasi publik kelembagaan itu banyak sekali. Misalnya dimulai dari data kepegawaian, kemudian ada data lagi misalnya dokumen pengawasan, ada lagi dokumen yaitu misalnya tentang penanganan dugaan pelanggaran, baik dugaan pelanggaran pidana maupun dugaan pelanggaran administrasi. Juga ada lagi dokumen-dokumen misalnya terkait dengan penyelesaian sengketa. Bila mana itu ada di kabupaten kota, maka dokumen-dokumen itu juga dihimpun dalam satu database oleh pejabat pengelolanya. Nah, tidak cukup itu saja sih, juga ada dokumen-dokumen yang terkait dengan keuangan. Jadi keuangan lembaga itu dokumennya juga dihimpun, disiapkan. Manakala ada publik yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan yang ada di Bawaslu, maka publik bisa mengakses itu dengan cara meminta atau menyampaikan surat permohonan
informasi terhadap dokumen apa yang diminta. Selain itu juga mengumumkan laporan-laporan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Bawaslu itu sendiri. Nah, juga dari seluruh dokumen-dokumen yang kita punyai, tapi tidak langsung dipublikasi di media PPID kita, juga ada proses yang namanya pengujian konsekuensi atas informasi itu. Apakah informasi itu bisa langsung disediakan serta-merta dan bisa diakses oleh publik, ataukah ada bagian-bagian informasi yang dikecualikan. Dalam artian informasi itu tidak bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Kemudian juga di pejabat pengelola informasi dan dokumen itu adalah mengelola sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah melayani. Jadi setiap masyarakat yang butuh informasi dari Bawaslu, maka PPID ini yang bertugas melayaninya. Jadi masyarakat menyampaikan formulir pelayanan, kemudian dilayani oleh PPID, dan ini adalah tugas yang diberikan oleh undang-undang. Nah, itu hal-hal yang menjadi kewajiban PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Betul, Pak. Berarti harus melayani masyarakat atau orang perorangan atau lembaga untuk yang membutuhkan informasi di Bawaslu Kabupaten Kendal seperti itu, Pak. Nah, untuk tadi tugas dari PPID yaitu menyimpan dokumen dan mengelola dan lain sebagainya. Informasi-informasi yang wajib disediakan dan diumumkan PPID Bawaslu Kabupaten Kendal itu meliputi apa saja, Pak? Oh iya, jadi untuk klasifikasi informasi di Bawaslu Kabupaten Kendal itu ada 4 klasifikasi informasi yang kami sediakan. Yang pertama adalah informasi yang bisa diumumkan secara serta-merta. Jadi tanpa diminta langsung oleh masyarakat, informasi itu adalah ada dan bisa diunduh melalui website PPID. Kemudian ada informasi yang diumumkan secara berkala. Yang ketiga adalah informasi yang tersedia setiap saat. Jadi setiap saat informasi itu sudah tersedia. Kemudian yang keempat adalah informasi yang dikecualikan atau yang tertutup. Nah, yang pertama dulu ini informasi yang serta-merta. Jadi informasi yang serta-merta misalnya tentang hasil dari penanganan dugaan pelanggaran. Penanganan dugaan pelanggaran sudah selesai, kemudian sudah ada putusan yang final dan mengikat, maka informasi itu bisa kami sediakan secara serta-merta dan masyarakat bisa mengunduhnya melalui website PPID. Kemudian ada informasi yang secara berkala, yaitu tidak serta-merta. Berkala itu ada 3 bulanan, ada juga berkala setiap 6 bulan. Misalnya terkait dengan informasi keuangan secara umum. Jadi Bawaslu itu mengelola keuangan APBN atau APBD khususnya, itu berapa jumlahnya dan uang itu dipergunakan untuk apa, dan informasi itu bisa diakses oleh publik secara umum, total penganggaran berapa, dan bisa diakses oleh masyarakat. Ya, dan yang ketiga adalah informasi yang tersedia setiap saat. Jadi informasi itu ada di database dari PPID itu sendiri dan tersedia di sini. Publik bila mana membutuhkan informasi ini bisa memberikan surat permohonan. Nah, kemudian yang keempat adalah informasi-informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu tadi sudah saya singgung tentang uji konsekuensi. Jadi informasi itu harus diuji dulu secara konsekuensinya di masyarakat bagaimana, maka dia bisa tergolong informasi yang dikecualikan. Misalnya adalah informasi yang berkaitan dengan rahasia negara misalnya, itu tentu dikecualikan. Kemudian informasi yang terkait dengan rahasia jabatan atau misalnya yang terkait dengan informasi-informasi pribadi
pejabat publik, maka itu tidak bisa diberikan karena itu termasuk informasi yang dikecualikan. Atau kemudian informasi yang membahayakan keamanan umum, ini juga termasuk informasi-informasi yang dikecualikan. Nah, itu adalah berbagai klasifikasi informasi yang ada di PPID Bawaslu Kabupaten Kendal. Maka dari itu, kalau nanti masyarakat mengendaki suatu informasi, bisa bersurat ke Bawaslu secara langsung ataupun beremail. Secara langsung dalam kondisi yang normal ya, tidak dalam kondisi COVID seperti ini, tapi dalam kondisi seperti ini bisa beremail atau bersurat. Nanti akan kami balas informasi itu apakah kami langsung berikan ataukah informasi itu termasuk yang dikecualikan, akan kami balas dengan penjelasan-penjelasan yang cukup. Ya, berarti ada klasifikasi pembagian dari informasi publik itu secara berkala, secara serta-merta, secara dikecualikan. Nah, jadi mungkin masyarakat belum tahu siapa saja yang boleh memohon informasi atau syarat prasyaratnya seperti apa, cara mengajukan informasi. Mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk biar tahu sahabat Bawaslu sekalian di rumah, biar tahu ketika mau mengajukan permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Kendal. Oh iya, tentang siapa yang berhak meminta informasi. Informasi ke Bawaslu Kabupaten Kendal adalah masyarakat secara umum, baik itu perseorangan maupun kelembagaan. Kelembagaan bisa organisasi, bisa NGO, ataupun bisa perguruan tinggi, bisa pula instansi-instansi pemerintah, organisasi massa, organisasi pemuda, dan seterusnya. Itu memiliki hak untuk mengajukan permohonan informasi ke Bawaslu. Nah, jika itu diajukan oleh lembaga, misalnya lembaga NGO ataupun ormas, maka juga perlu kami ketahui apakah ini benar-benar suatu lembaga yang terdaftar atau tidak. Jadi misalnya secara kelembagaan ingin mengajukan itu, maka dibutuhkan pula bahwa lembaga ini ber-ADART atau tidak. Nah, bagaimana cara mengajukan informasi ke PPID Bawaslu adalah yang pertama, pemohon bisa datang ke kantor Bawaslu secara langsung. Jadi datang ke kantor Bawaslu secara langsung. Nanti kami sediakan formulir permohonan informasi. Jadi di formulir permohonan informasi itu bisa ditulis identitas pemohon, nama, alamat, dan seterusnya. Yang kedua juga bisa ditulis informasi yang dibutuhkan tentang informasi apa atau dokumen tentang apa yang dibutuhkan. Nah, untuk saat ini dalam kondisi melawan COVID-19 ini, maka permohonan informasi sebaiknya tidak dilakukan secara langsung ke kantor Bawaslu, karena kita harus memberi batas sosial ya untuk saat ini. Nah, melainkan informasi itu bisa dikirim melalui email. Jadi masyarakat bisa mengakses website ppid.kendal.bawaslu.go.id. Di website ppid.kendal.bawaslu.go.id itu bisa diakses. Di sana juga disediakan disediakan formulir permohonan informasi. Lalu permohonan informasi itu formulirnya dikirim via email. Emailnya juga tersedia di sana. Emailnya yaitu ppid.bawaslu.kendal@gmail.com. ppid.bawaslu.kendal@gmail.com. Ini ada desk pelayanan informasi PPID di Bawaslu Kabupaten Kendal. Jadi sampaikan informasi untuk saat ini, sampaikan permohonan untuk saat ini melalui email tersebut. Nah, kalau ke kantor Bawaslu Kabupaten Kendal itu ada di Jalan Kiai Gembyang nomor 23. Jalan Kiai Gembyang nomor 23 di dekat alun-alun Kota Kendal, agak ke dalam sedikit, atau bisa diakses melalui Google Maps atau Waze. Itu bisa diakses karena sudah terdaftar di sana.
Nah, itulah cara bagaimana ketika publik membutuhkan informasi, silahkan mendatangi kantor kami. Dan untuk saat ini lebih baik menyampaikan permohonan informasi melalui email. Itu lebih bisa menjaga kita semuanya dari ancaman COVID-19. Sangat jelas sekali Pak pembahasannya. Mungkin sebelum melanjutkan pertanyaan lagi, kita persilahkan kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti biar dijawab oleh narasumber kita, Pak Arief Prasetyo. Mungkin kita lanjut Pak, terkait prinsip pelayanan BPID itu tepat, dan biaya ringan. Itu maksud dari prinsip pelayanan BPID itu seperti apa Pak? Iya, dalam kami melayani permohonan informasi dari masyarakat, kami mempunyai prinsip cepat, dan biaya ringan. Jadi informasi itu yang dimohonkan oleh pemohon harus kami layani secara cepat. Nah, kemudian tidak hanya cepat tetapi juga tepat waktu. Jadi tidak molor sampai berapa hari, dan juga biaya ringan. Artinya setiap permohonan informasi itu tidak dipungut biaya apapun. Setiap permohonan informasi tidak dipungut biaya apapun. Nah, hanya saja bila mana informasi itu perlu penggandaan dan lain-lain, maka itu diserahkan kepada si pemohon terkait dengan proses penggandaannya ataupun berkaitan dengan biaya penggandaan terhadap dokumen yang diminta. Jadi pada prinsipnya tidak ada biaya apapun yang tidak ada biaya apapun yang perlu dikeluarkan oleh pemohon informasi bila membutuhkan suatu informasi. Selebihnya bila mana ada proses penggandaan dan lain-lain atau proses fotokopi misalnya, itu diserahkan kepada si pemohon. Prinsipnya cepat, yaitu berarti dalam waktu 3 hari, 3+2 hari kami bisa menyediakan informasi itu atau bisa menjawab informasi tersebut manakala informasi itu dikecualikan. Nah, itulah prinsip daripada cepat, dan biaya ringan. Lalu di Kabupaten Kendal sendiri sudah ada berapa Pak pemohon informasi Pak yang masuk? Oh ya, untuk saat ini di tahun 2020 ini sudah masuk permohonan informasi dari instansi khususnya itu ada 4 permohonan informasi, dan 4 permohonan informasi itu seluruhnya dari instansi, jadi bukan perseorangan. Jadi suatu instansi bersurat secara resmi ke kantor Bawaslu untuk meminta beberapa informasi atau dokumen, yang diantaranya tentang informasi dokumen kepegawaian, yang kedua informasi tentang proses penanganan dugaan pelanggaran, kemudian informasi lagi yang terkait dengan selain dugaan pelanggaran, informasi kepegawaian, juga proses yang berkaitan dengan pembaruan dokumen BPJS. Nah, itu diantara informasi yang diminta oleh instansi. Nah, informasi ini perlu dikirim surat secara langsung ke kantor Bawaslu. Kemudian dari Bawaslu informasi ini kami berikan. Bila mana ada hal-hal yang dikecualikan di dalam informasi ini, maka tidak bisa kami berikan. Nah, selama ini dari instansi seluruhnya, tetapi kalau dari masyarakat belum ada. Sebenarnya kami berharap ada masyarakat yang mengakses informasi ke kantor Bawaslu, karena masyarakat bisa melakukan banyak hal terkait dengan informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten. Di antaranya adalah misalnya untuk kepentingan riset. Ini misalnya dari mahasiswa atau dari perguruan tinggi yang punya kepentingan riset terkait dengan penyelenggaraan pengawasan
pemilu atau pilkada itu bisa menggunakan dokumen yang ada di kantor Bawaslu. Misal saja adalah riset penanganan dugaan pelanggaran di Kabupaten Kendal. Misal selama pemilihan gubernur 2018 itu ada proses penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, dan itu sudah ada keputusan dari pengadilan yang inkrah. Kemudian ada lagi proses misalnya penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Di pemilu 2019 kemarin di Kabupaten Kendal ada PSU atau pemungutan suara ulang, dan itu adalah pelanggaran bersifat administratif dan sudah dilakukan PSU. Kemudian ada lagi penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan ke instansi yang terkait. Maka dari dokumen-dokumen itu sebenarnya pegiat keilmuan atau riset ataupun mahasiswa yang ingin membuat skripsi misalnya, itu bisa mengakses informasi tersebut sebagai bahan penelitian. Nah, itu adalah yang kami harapkan dari masyarakat bisa mengakses hal-hal tersebut. Cuman hingga saat ini yang diakses informasinya hanya dari instansi pemerintahan ataupun instansi yang lain yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tapi untuk kepentingan riset, kami harapkan dari Civitas Akademika yang ada di Kabupaten Kendal, di kampus Kabupaten Kendal maupun di sekitarnya, misalnya Semarang, itu sebenarnya bisa menjadikan dokumen-dokumen kita sebagai basis penelitian, karena kita menyediakan itu. Juga ada lagi misalnya dokumen yang kami sediakan itu berkaitan dengan dokumen publikasi media massa Bawaslu. Nah, ini bagi mahasiswa ataupun masyarakat pemerhati media massa yang ingin membuat riset penelitian tentang publikasi media di suatu lembaga, maka dokumen Bawaslu Kabupaten Kendal lengkap terkait dengan seluruh publikasi itu, baik publikasi di media massa umum, publikasi di media Bawaslu sendiri yang website, juga ada publikasi di YouTube kami, di channel YouTube kami, juga ada publikasi yang di televisi. Jadi sudah ada puluhan video berita publikasi Bawaslu Kabupaten Kendal yang muncul di tayangan televisi, baik itu TV lokal Jawa Tengah ya, maupun TV yang skalanya nasional. Nah, seluruh dokumen-dokumen itu untuk para pegiat atau peneliti informasi atau peneliti media massa sebenarnya bisa diakses sebagai bahan penelitian. Nah, itulah permohonan informasi yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Kendal, dan informasi apa saja yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, kami berharap sekali masyarakat ini ya masyarakat itu dekat dengan Bawaslu, sehingga bisa mengetahui lebih dalam tentang Badan Pengawas Pemilu. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Arif, mungkin dari sahabat Bawaslu di media sosial mungkin belum ada pertanyaan, karena kita lanjutkan lagi Pak, terkait karena saat ini sudah terjadi pandemi COVID-19. Nah, optimalisasi pelayanan BPID melalui daring di Bawaslu Kabupaten Kendal seperti apa Pak? Karena mungkin tadi sudah disampaikan pembatasan sosial diberlakukan, sehingga lebih mengoptimalkan media online di website ataupun melalui email. Mungkin tips-tips seperti apa Pak yang bisa di-share kepada sahabat Bawaslu di manapun berada untuk ketika membutuhkan informasi, ingin menggali informasi di Bawaslu Kabupaten Kendal, dengan tips seperti apa? Oke, benar sekali bahwa pada saat ini kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 atau virus corona ini,
dan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat sudah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas sosial yang terbatas, jadi membatasi aktivitas sosial. Maka dari itu, pada situasi yang seperti ini, pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Kendal kami lakukan secara daring, yaitu media jaringan, melalui media jaringan via online maupun via media surat elektronik. Jadi masyarakat pemohon informasi atau yang membutuhkan informasi bisa menghubungi nomor kantor kami, ataupun yang kedua bisa menghubungi kami melalui media sosial. Media sosial kami selalu online, jadi selalu aktif. Di situ masyarakat bisa bertanya tentang formulir yang dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun masyarakat bisa mengunjungi website kami yaitu ppid.kendal.bawaslu.go.id. Nah, di website ppid.kendal.bawaslu.go.id ini tersedia daftar informasi. Jadi di situ daftar informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Kendal apa saja tersedia di sana. Nah, mungkin bagi masyarakat yang belum tahu terinspirasi misalnya, maka ketika melihat daftar daftar dokumen yang tersedia di kantor Bawaslu itu, akhirnya bisa mendapatkan inspirasi dokumen-dokumen seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Datangi saja di ppid.kendal.bawaslu.go.id. Itu ada list data dokumen-dokumen yang dipunyai oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. Lalu isilah formulir permohonan informasi itu dan kirimlah ke email kami, yaitu ppid.bawaslu.kendal@gmail.com. ppid.bawaslu.kendal@gmail.com itu emailnya. Kalau websitenya adalah ppid.kendal.bawaslu.go.id. Nah, informasi-informasi itu sekaligus alur permohonan informasinya bisa publik beroleh melalui daring ke media informasi tersebut. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Kenapa sih Bawaslu Kabupaten Kendal sebagai badan publik itu harus terbuka? Kadang kebanyakan besar itu kan lembaga-lembaga atau badan publik malah lebih sering tertutup gitu. Kenapa harus Bawaslu itu harus terbuka? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oh iya, kenapa Bawaslu harus terbuka? Sebagaimana jargon PPD, yaitu Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya. Jadi semangatnya adalah ketika Bawaslu ini terbuka informasinya, maka pemilu ini lebih terpercaya. Karena hasil-hasil dari proses pengawasan pemilu dan penanganan pelanggaran maupun sengketa di Bawaslu itu bisa diakses oleh masyarakat secara langsung. Nah, tidak hanya itu saja, dengan terbukanya informasi di Bawaslu itu adalah konsekuensi kami sebagai lembaga publik. Jadi lembaga publik itu memiliki kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang bahwa dia harus terbuka, baik Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi dia harus terbuka. Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Kendal itu melaksanakan keterbukaan informasi. Pertama karena memang itu adalah perintah daripada undang-undang. Yang kedua, dengan terbukanya informasi yang ada di Bawaslu ini, maka hak-hak masyarakat akan akses informasi itu bisa terpenuhi. Di sisi lain, dengan kami sebagai lembaga publik itu terbuka, maka kepercayaan publik terhadap instansi atau lembaga publik itu akan menjadi menguat. Jadi tidak kemudian seluruh informasi itu kami tutup-tutupi, tidak.
tapi memang banyak informasi sebenarnya yang bisa diakses oleh masyarakat melalui PPID ini. Hanya saja mungkin ada sebagian masyarakat yang belum tahu bahwa sesungguhnya di Bawaslu ini ada keterbukaan informasi, sehingga mungkin dirasa banyak hal tidak bisa diakses oleh masyarakat. Maka dari itu, pada hari ini dalam soft launching PPID ini, Bawaslu Kabupaten Kendal juga memberikan informasi kesadaran kepada masyarakat bahwa di Bawaslu itu ada informasi yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Itu banyak sekali informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, dan jenis-jenis dokumen-dokumen informasi apa saja yang sudah disediakan oleh Bawaslu bisa dilihat di website kami ppid kendal.bawaslu.go.id. Nah, dengan begitu semakin Bawaslu terbuka, maka semakin pemilu itu terpercaya. Nah, itulah kurang lebihnya kenapa Bawaslu harus terbuka. Mungkin sebelum kita tutup Pak, ada closing statement terkait soft launching pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kendal. Ada? Oh ya, sebagai mengakhiri perjumpaan kita di program Bawaslu Bicara Kabupaten Kendal ini, yang pertama adalah marilah kita mulai melek teknologi informasi. Jadi pada situasi seperti sekarang ini, khususnya dalam situasi pandemi corona ini, maka teknologi informasi ini penggunaannya semakin meningkat. Jadi seperti media sosial, media jaringan maupun akses informasi via daring atau via website itu meningkat. Maka dari itu kami mengajak masyarakat secara umum untuk lebih meningkatkan keterampilannya terhadap teknologi informasi. Dengan cara begitu, maka akses informasi masih dapat terus dilakukan. Terus yang kedua adalah kami berpesan bahwa di setiap lembaga publik, khususnya di Bawaslu, itu informasinya tersedia dan terbuka. Ada keterbukaan informasi, maka masyarakat bisa mengakses informasi tersebut. Jadi ini sekaligus untuk menepis asumsi sebagian orang yang menganggap mungkin bahwa informasi di Bawaslu itu tidak bisa diakses misalnya. Karena sebenarnya informasi di Bawaslu itu disediakan, bisa diakses melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Kendal. Dan yang ketiga, sebelum menutup closing statement ini, yang ketiga, mari kita selalu jaga jarak. Menjaga jarak itu bukan berarti menjadikan kita semakin jauh. Jadi semakin kita berjarak, maka semakin kita sehat. Semoga begitu. Jadi mari kita jaga jarak, jaga kesehatan masing-masing. Jangan lupa kemanapun ketika keluar rumah, usahakan menggunakan masker. Nah, dengan cara demikian, semoga ini mempercepat upaya melawan COVID-19 ini, sehingga pilkada yang sekarang ini tahapannya sedang ditunda sementara, beberapa tahapannya itu bisa segera dilaksanakan. Maka untuk hal itu semuanya butuh peran serta banyak kalangan, termasuk publik, pemirsa Bawaslu Bicara pada hari ini. Ya, sebelum saya tutup, mungkin malah ini ada pertanyaan masuk di kolom komentar dari Mbak Nurul Hanifah Hamid. Ini Mbak, tapi mungkin di luar dari pelayanan informasi dan dokumentasi ini, terkait pertanyaannya terkait dengan ditundanya tahapan Pilkada serentak 2020, apakah berarti juga pengawasan Bawaslu Kabupaten Kendal juga berhenti? Pertanyaannya terkait pengawasan Pak. Monggo kalau bisa disebut Pak. Iya, dari siapa? Mbak Hamidah ya? Mbak Hamidah, Mbak Hanifah.
Mbak Hanifah Hamid, dimanapun sekarang berada, semoga tetap sehat walafiat dan tetap riang gembira. Jadi dengan ditundanya tahapan pilkada untuk sementara ini, maka pengawas kami, pengawas ad hoc di kecamatan maupun di desa, memang sekarang posisinya adalah diberhentikan tugasnya untuk sementara, karena memang di tingkat kecamatan maupun tingkat desa aktivitas tahapan itu sementara ini tidak ada. Cuman untuk pengawas pemilu di tingkat kabupaten, Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya di Bawaslu Kabupaten Kendal, tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas kelembagaan. Jadi aktivitas kelembagaan itu masih banyak yang perlu kami kerjakan. Di antaranya aktivitas kelembagaan yang kami kerjakan adalah satu, terkait dengan keterbukaan informasi seperti PPD seperti sekarang ini ya. Ini aktivitas yang terus berlangsung setiap hari, karena dokumen informasi itu harus selalu dihimpun dan disediakan setiap harinya. Kemudian aktivitas lain di tingkat kabupaten yang dilaksanakan adalah publikasi informasi. Nah, misalnya adalah sekarang yang sedang dilaksanakan adalah pembuatan majalah atau buletin untuk edisi yang ketiga. Ini tetap dilaksanakan. Terus kemudian aktivitas terkait dengan pengawasan di Kabupaten Kendal sekarang ini sedang membentuk kader pengawas partisipatif. Nah, kader pengawas partisipatif ini memang program nasional yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Program nasional Bawaslu RI. Nah, Bawaslu Kabupaten Kendal termasuk bagian dari program itu untuk memberikan informasi tentang calon peserta pengawas partisipatif yang ada di Kabupaten Kendal. Ada puluhan pendaftar, 70-an lebih, dan dari seluruh pendaftar ini ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu pun kami melaksanakan hal itu terkait dengan proses pembentukan kader pengawas pemilu. Dan memang untuk aktivitas secara lebih luas lagi di kantor Bawaslu ini, sebagaimana juga kantor instansi yang lain menerapkan BAH, work from home, dan juga ada proses social distancing juga, maka beberapa aktivitas juga tidak bisa kami lakukan. Di antaranya yang tidak bisa kami lakukan adalah rakor dengan stakeholder ataupun mitra kerja, itu tidak bisa kami lakukan juga. Kemudian target-target jangka pendek sebenarnya, jangka menengah dan jangka pendek seperti pembentukan desa pengawas partisipatif atau desa anti money politik, khususnya desa anti money politik ini tidak bisa kami lakukan karena situasinya seperti sekarang ini. Tapi yang jelas aktivitas pengawasan atau aktivitas kelembagaan secara umum di kantor Bawaslu ini masih terus berjalan, walaupun tahapan pilkada, beberapa tahapan pilkada memang ditunda, dan tahapan yang ditunda itu lebih banyak terkait dengan aktivitas pengawas di tingkat kecamatan maupun pengawas di tingkat desa. Jadi jangan khawatir, walaupun dalam situasi seperti ini kantor Bawaslu Kabupaten Kendal masih ada aktivitas. Kalau tidak beraktivitas di kantor secara langsung, yang melaksanakan aktivitas di rumah sebagaimana job description yang sudah kami bagi. Seperti hari ini juga, ini adalah salah satu aktivitas kami memberikan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Dan aktivitas seperti ini adalah bagian daripada tugas dan kewenangan Bawaslu untuk mengedukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat. Kurang lebihnya itu yang bisa saya jawab dari Mbak Hanifah Hamid. Terima kasih telah mengikuti acara Bawaslu Bicara ini, dan semoga besok-besok tetap bisa mengikuti, dan terima kasih atas pertanyaan. Ya, demikian tadi jawaban dari Pak Arif terkait pertanyaan dari Mbak Nurul Hanifah Hamid. Mungkin sekarang langsung kita Bawaslu Bicara edisi keempat yang membahas tentang
soft launching pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kita akhiri. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila di dalam menjalankan acara siaran langsung ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih dan tunggu siaran langsung Bawaslu Bicara edisi yang selanjutnya, yaitu edisi kelima. Terima kasih. Salam sejahtera.